semuanya, kembali lagi di channel Belajar di Rumah dengan saya Miss Tade. Akan mereview materi untuk persiapan penilaian akhir tahun. Topik yang kita bahas hari ini adalah reaksi redox ya. Nah, sebelum kita berlatih soal-soal, ada baiknya kita ingat-ingat kembali teori-teori tentang reaksi redox. Jadi reaksi redox itu ada definisi klasik, ada definisi modernnya. Nah, definisi klasik dari reaksi reduksi itu berdasarkan pelepasan dan pengikatan atom oksigen ataupun atom hidrogen. Kalau reaksi reduksi itu adalah reaksi yang mengikat atom hidrogen atau reaksi yang melepaskan oksigen. Sebaliknya, kalau reaksi oksidasi itu adalah reaksi yang melepaskan atom H atau reaksi yang mengikat atom O. Nah, definisi modernnya itu berdasarkan pelepasan penangkapan elektron yang menyebabkan peningkatan ataupun penurunan bilangan oksidasi. Untuk reaksi reduksi itu adalah reaksi penangkapan elektron. Jadi kalau dalam reaksi itu ditandai dengan elektron yang diisi di sebelah kiri tanda panah. Karena terjadi penangkapan elektron sehingga terjadilah penurunan bilangan oksidasi. Sebaliknya, reaksi oksidasi itu adalah reaksi pelepasan elektron. Akibat terjadi pelepasan elektron, biasanya kalau dalam reaksi kimia, elektronnya akan dituliskan di sebelah kanan tanda panah. Itu menyebabkan terjadinya peningkatan bilangan oksidasi. Nah, selanjutnya kita lanjut aplikasi reaksi redox dalam kehidupan sehari-hari. Nah, reaksi redox itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Yang menguntungkan itu contohnya pada proses respirasi. Di sana ada transfer elektron ya. Kemudian reaksi redox yang merugikan itu contohnya pada peristiwa korosi. Apa itu korosi? Korosi itu adalah perkaratan besi contohnya. Itu menyebabkan logam besi menjadi rusak dan rapuh. Jadi suatu komponen yang terbuat dari logam besi jika mengalami korosi itu akan mengalami kerusakan dan perapuhan. Itu adalah dampak kerugian dari reaksi redox, itu adalah korosi. Jadi korosi itu penyebabnya karena reaksi antara logam besi dengan oksigen. Oksigen itu juga diperoleh atau didapatkan dari udara terbuka dan juga air. Korosi itu peristiwanya dapat dipercepat jika menggunakan suatu asam ataupun garamnya. Nah, hati-hati jika di soal ada garam anhidrat, itu tidak mempercepat korosi, tetapi justru memperlambat korosi itu sendiri karena senyawa anhidrat itu dapat mengikat air. Nah, adapun pencegahan dari korosi itu sebenarnya ada beberapa pencegahan tergantung dari apa komponen yang digunakan untuk mencegah korosi tersebut ya. Jadi komponen apa yang akan dilindungi? Yang pertama, pengecatan. Jadi pengecatan itu lapisan cat mencegah kontak langsung besi dengan oksigen dan air. Nah, jika cat tergores atau terkelupas, maka korosi mulai terjadi yang dapat menyebar di bawah cat yang masih utuh. Jadi contoh dari pengecatan ini itu dipakai untuk kapal, jembatan, dan mobil, juga pagar rumah ya. Kemudian pemberian oli atau minyak. Jadi contoh pemberian oli atau minyak ini pencegahan korosi pada bagian yang bergerak dari mesin, seperti mesin mobil, mesin motor. Selanjutnya, pencegahan korosi lainnya itu adalah pemberian lapisan plastik. Itu contohnya adalah pada barang-barang dapur seperti rak piring ya. Kemudian ada yang namanya galvanisasi. Apa itu galvanisasi? Yaitu melapisi logam dengan seng. Contohnya tapseng.
Lapisan seng dapat mencegah kontak langsung logam dengan oksigen dan air. Nah, di samping itu, Zn itu sendiri yang teroksidasi menjadi ZnOH2 kali dan dapat bereaksi lebih lanjut dengan CO2 di udara membentuk lapisan oksida ZnOH2 kali mengikat ZnCO3 yang sangat kuat. Apabila lapisan Zn tergoret, Zn masih dapat melindungi besi karena Zn N0-nya lebih negatif dibandingkan logam besi itu sendiri, maka Zn yang akan mengalami oksidasi sehingga Fe terlindungi dari korosi. Jadi nanti kalian akan lebih pahami ketika kalian di kelas 3 dalam mempelajari elektrokimia ya. Jadi contohnya di sini adalah, jadi pada besi penopang untuk konstruksi bangunan dan jembatan itu digunakan galvanisasi. Kemudian elektroplating. Elektroplating ini adalah penyepuhan. Jadi ini pelapisan logam besi dengan logam lainnya, itu dengan cara pelapisan. Jadi pelapisannya itu menggunakan nikel, krom, timah, timbal. Kemudian ada cara dengan pelapisan krom. Ya, itu logam Cr itu mencegah kontak langsung logam dengan oksigen dan air di sini. Sampai itu Cr di sini dapat mengoksidasi membentuk lapisan oksida Cr2O3 yang sangat kuat sehingga dapat melindungi logam Fe di bawahnya. Jadi di sini apabila tergores, lapisan Cr masih dapat melindungi besi karena N0-nya potensial reduksinya itu lebih kecil dibandingkan Fe. Jadi ini prinsipnya seperti galvanisasi tapi menggunakan logam Cr. Kemudian ada juga dengan cara pelapisan timah. Kemudian bisa juga dengan perlindungan katodik. Jadi perlindungan katodik ini juga menggunakan potensial elektroda yang lebih rendah daripada besi. Kalau perlindungan katodik biasanya menggunakan logam magnesium seperti itu ya. Nah, jadi di sini sudah Miss lengkapi tabel benda-benda dan cara pencegahan korosinya dengan yang tepat itu dengan cara apa. Silahkan diperhatikan, kita baca sama-sama. Kalau pipa ledeng, baling-baling kapal, menara raksasa, tower listrik itu dengan cara perlindungan katodik. Stang sepeda, kerangka sepeda itu dilapisi krom, rak piring itu dilapisi plastik, badan mobil, tiang telepon itu dilapisi seng, pagar rumah itu biasanya dengan dicat, mesin kendaraan atau mesin pabrik, rantai kendaraan itu dengan cara dilumuri oli. Kalau sudah mesin pasti dilumuri oli. Kemudian perhiasan rumah dilapisi perak, kaleng makanan atau minuman itu dilapisi timah. Nah, selanjutnya lanjut saja ke contoh soal. Ini contoh soal menentukan penyebab terjadinya korosi berdasarkan analisis data hasil percobaan. Mari kita baca soalnya. Seorang siswa melakukan percobaan menyelidiki faktor-faktor penyebab korosi pada besi. Setelah 2 hari, diperoleh data sebagai berikut. Tabung 1, paku berkarat, hijau warna merah muda. Tabung 2, paku tidak berkarat. Tabung 3, paku tidak berkarat. Tabung 4, paku tidak berkarat. Tabung 5, terbentuk warna biru di sepanjang batang paku. Tabung 6, terbentuk warna biru. Berdasarkan percobaan tersebut, faktor penyebab terjadinya korosi besi adalah, ya, tanpa kalian sebenarnya memperhatikan data, kalau kalian sudah baca dan pahami tentang korosi, jadi korosi itu disebabkan reaksi antara logam dengan air atau oksigen ataupun dengan asam dan garam, itu prosesnya lebih cepat. Jadi faktor penyebab terjadinya korosi sesuai pernyataan pada option yang tepat itu adalah, ya, jadi jawabannya adalah E. Jadi
faktor penyebab terjadinya korosi itu adanya gas oksigen dan uap air di sekitar besi ya. Kemudian kalau reaksi redoks itu juga erat kaitannya dengan aturan bilangan oksidasi. Jadi kalau kita bisa menentukan bilangan oksidasi suatu unsur, maka kita bisa menentukan yang mana reaksi reduksi, yang mana reaksi oksidasi. Nah, kita ingat kembali kalau unsur bebas bilangan oksidasinya 0. Unsur bebas itu apa? Unsur yang tersusun oleh atom sejenis atau unsur yang berdiri sendiri. Kemudian kalau berupa ion, jika ion bilangan oksidasinya sesuai muatannya. Misalnya Cl- berarti bilox Cl -1. Kalau Na plus berarti plus 1. Kalau Fe3 plus berarti biloxnya plus 3. Nah, kemudian kalau suatu senyawa mengandung logam golongan 1A, maka biloxnya plus 1. Contohnya pada KCl. KCl dalam senyawa ini penyusunnya ada K dan Cl. Nah, K ini berasal dari unsur golongan 1A, sehingga bilox K itu sendiri adalah plus 1. Begitu pula jika logamnya dari golongan 2A, maka biloxnya plus 2. Contohnya MgNO3 2 kali. Jadi yang logam golongan 2A di sini adalah Mg. Maka bilox Mg sama dengan plus 2. Begitu pula pada logam golongan 3A, itu biloxnya plus 3. Contohnya pada senyawa AlCl3. Jadi dalam senyawa ini Al merupakan logam golongan 3A, sehingga biloxnya plus 3. Selanjutnya, penentuan bilox untuk atom H. Jika atom H berikatan dengan non-logam, biloxnya plus 1. Jadi kalian harus pahami bahwa unsur non-logam itu terletak pada golongan 4A sampai 7A. Nah, sebaliknya jika atom H berikatan dengan atom logam, maka biloxnya minus 1. Selanjutnya atom O. Pada umumnya ya, atom O itu biloxnya min 2. Kecuali pada senyawa peroksida. Jadi peroksida itu apa? Senyawa yang mengikat oksigen berlebih. Contohnya pada H2O2. Bilox O-nya menjadi min 1. Kemudian juga superoksida. Itu pada senyawa KO2. Di sini bilox O-nya min setengah. Seperti itu ya. Kemudian ada pengecualian juga pada senyawa OF2. Jika senyawa OF2, bilox O-nya akan memiliki muatan plus 2 karena F itu sangat elektronegatif, biloxnya min 1. Sehingga kalau kalian melihat suatu senyawa OF2, bilox O-nya plus 2 ya. Langsung saja kita latihan soal. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Asam sulfat merupakan salah satu bahan kimia yang banyak dipergunakan di laboratorium maupun industri. Pembuatan asam sulfat yang dilakukan melalui proses kontak. Salah satu tahapannya adalah membakar belerang murni di udara agar terbentuk gas SO2. Setelah itu, gas SO2 diubah menjadi sulfur trioksida. Kemudian sulfur trioksida itu sendiri diubah menjadi asam sulfat K. Jadi persamaan reaksinya bisa kalian perhatikan. Nah, pertanyaannya, tentukanlah bilox S pada masing-masing senyawa dalam reaksi tersebut. Ya, kalau kalian sudah hafal aturan bilox, jadi menentukan bilox yang diminta itu bukan perkara yang sulit ya. Kita cari bersama-sama. Ya, kita mulai dari SO2. Di sini O biloxnya min 2. Karena ada 2, kita kali 2. Min 2 kali 2 min 4. Nah, kalau dia senyawa netral, total biloxnya sama dengan 0. Berarti min 4 ditambah berapa biar 0? Nah, plus 4. Berarti kita dapat peroleh bilox dari S. Bilox S dari SO2 adalah
plus 4. Kemudian selain SO2 ada senyawa apa lagi? Di sana ada senyawa SO3. Berarti kalau SO3 maka min 2, yang kita tahu kan Bilox O, min 2 kali 3 min 6 biar sama dengan 0, maka Bilox gasnya adalah plus 6. Kemudian H2SO4. Pada senyawa H2SO4, bilox yang kita tahu adalah bilox dari atom H dan O. H biloxnya itu plus 1 karena jumlahnya ada 2, plus 1 dikali 2. Kemudian O itu biloxnya min 2, jumlah O ada 4, min 2 dikali 4 itu min 8. Maka biar totalnya sama dengan 0, karena ini senyawa netral, total biloxnya harus 0. Plus 2 min 8, sisa lagi 6, sehingga bilox S nya adalah plus 6. Jadi bilox H2SO4 sama seperti SO3, bilox atom S nya adalah plus 6. Kemudian ada H2S2O7. Bilox H pada H2SO7 jadi H plus 1 dikali 2 totalnya. Kemudian bilox O nya ada totalnya ada 7O, jadi min 2 dikali 7, min 2 kali 7 itu min 14, min 14 ditambah plus 2, sisa lagi 12 biar sama dengan 0. Berarti S nya kan totalnya harus plus 12 untuk 2 atom S, berarti satu atom S 12 bagi 2 yaitu plus 6 juga. Jadi plus 6 dikali 2. Itu cara penentuan biloxnya, mudah ya. Jadi kita peroleh kesimpulan untuk SO2 bilox S nya plus 4, SO3, H2SO4 dan H2SO7 bilox S pada molekul tersebut adalah plus 6 ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu menentukan bilox terbesar atau terkecil dari suatu senyawa transisi periode keempat. Senyawa transisi itu adalah atau logam transisi. Jadi maksudnya di sini adalah suatu senyawa yang mengandung logam transisi dari periode keempat. Jadi transisi periode keempat itu adalah golongan B. Logam golongan B itu memiliki bilox yang bervariasi, punya bilox lebih dari 1. Nah, di sini langsung saja ke pertanyaan. Mangan merupakan unsur transisi periode keempat yang memiliki beberapa bilox. Dapat diperhatikan pada senyawa berikut, ada KMNO4, MNO2, K2MNO4, dan MNO2. Pertanyaannya adalah tentukanlah senyawa yang bilangan oksidasi Mn tertinggi dan terendah ya. Bisa saja kita jawab, kita cek satu-satu. Dari sini yang kita tahu adalah bilox K dan O. K itu berasal dari golongan 1A, berarti biloxnya plus 1. Mn yang kita cari, kita cek dulu O nya. O itu min 2, min 2 dikali 4 min 8. Karena ini senyawa netral, totalnya harus 0, berarti bilox Mn nya berapa? Min 8 plus 1 berarti sisa plus 7. Cara untuk menentukan bilox suatu atom penyusun senyawa. Kemudian kita akan cek yang MNO2 ya. Pada MNO2 yang kita bisa analisis, yang kita sudah pelajari aturan biloxnya bahwa O min 2 dikali 2 min 2 dikali
Min 2 kali 2 itu min 4. Total Biloxnya agar 0, berarti Bilox Mn berapa? Jadi Bilox Mn nya adalah plus 4 ya. Selanjutnya yang K2MnO4. K2MnO4. Kita tahu K golongan 1 berarti Biloxnya plus 1 dikali 2. Kemudian Mn yang kita cari, O itu adalah Biloxnya min 2 dikali totalnya 4 agar menghasilkan nilai total Bilox senyawa 0. Min 2 kali 4 min 8, plus 1 kali 2 plus 2, min 8 plus 2, berarti sini Bilox Mn nya adalah plus 6. Itu untuk KMnO4. Selanjutnya yang terakhir adalah yang MnO ya. Ini kebalik tadi MnO2 nya, berarti yang terakhir adalah MnO yang kita cek. MnO berarti yang kita tahu Biloxnya adalah dari atom O min 2 biar sama dengan 0, berarti Bilox Mn nya harus plus 2. Dari seluruh senyawa yang sudah kita cari Bilox Mn nya, maka kita dapat simpulkan Bilox Mn tertinggi itu pada senyawa KMnO4 dengan nilai muatan Bilox Mn adalah plus 7. Kemudian untuk Mn dengan Bilox terendah itu pada senyawa MnO2 kita peroleh Bilox Mn nya adalah plus 2. Seperti itu ya untuk menjawab soal tersebut. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini kita membedakan reaksi redox dan bukan redox. Pertanyaannya adalah, reaksi di bawah ini merupakan reaksi redox adalah. Nah, cara cepat menjawab soal seperti ini, caranya adalah kita lihat reaksi yang mengandung unsur bebas. Apa itu unsur bebas? Unsur yang terdiri atas unsur yang sejenis atau dia atomnya berdiri sendiri ya. Kita cek yang option A, ada unsur bebas nggak? Ada, yaitu Cu. Kemudian yang option B, ada unsur bebas nggak? Ada, yaitu Mg nya ya. Opsi C, unsur bebasnya yang S. Opsi D, ada unsur bebas nggak? Di sini nggak ada unsur bebas. Yang E, ada unsur bebas nggak? Ada, yang Na dan H2. Nah, di sini maksud soalnya adalah kecuali ya. Jadi yang merupakan reaksi redox adalah kecuali opsi dari option D, karena di option D tidak memiliki unsur bebas. Jadi itu cara cepatnya, sehingga unsur option D adalah reaksi yang bukan redox dari kelima opsi pilihan. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini adalah soal menentukan yang termasuk reaksi autoredox. Jadi ada yang disebut dengan reaksi autoredox. Jadi apa itu reaksi autoredox?